berjemur di pantai biar kulitnya eksotis gitu, coklat-coklat. Sebenarnya kalau misalnya berjemur atau tanning itu ada nggak sih yang perlu dipersiapin selain kacamata? Halo, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Kita akan bahas medis di hari Kamis. Nah, di hari Kamis ini saya mau bahas nih tentang proses tanning atau berjemur yang biasanya kita sering lihat nih kalau kita ke pantai, biasa ke Bali misalnya, itu kan biasanya ada sepanjang pantai itu pada berjemur ya, orang-orang yang berkulit putih untuk biar kulitnya warnanya menjadi coklat atau misalnya kecoklatan gitu, katanya biar eksotis. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita lagi berjemur nih di pantai, ada nggak sih bahaya atau yang perlu dipersiapkan saat kita mau berjemur biar kulitnya tidak terbakar? Simak terus video ini sampai habis. Proses tanning itu adalah proses untuk mengubah warna kulit menjadi agak kecoklatan. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang kulitnya berkulit warnanya lebih putih nih. Jadi kan warna kulit itu ada beragam ya teman-teman ya. Nah, jadi biasanya ini dilakukan untuk teman-teman yang warna kulit putih agar warna kulitnya menjadi lebih kecoklatan. Nah, proses tanning ini biasanya dilakukan menjadi dua nih dibaginya. Jadi ada yang outdoor atau biasanya kita bisa lihat saat berjemur di pantai itu, kalau kita misalnya ke Bali, kita kan bisa lihat sepanjang pantai itu biasanya dari pagi sampai sore itu biasanya ada yang berjemur nih di pinggir pantai ya, dengan bikini atau bertelanjang dada untuk yang laki-laki. Nah, kalau untuk yang indoor tanning itu biasanya kita menggunakan bed khusus di mana nanti ada sinar tuh dari si lampu di bednya itu yang nanti akan menyebab warna kulit menjadi kecoklatan. Nah, sekarang kita bahas dulu yuk, apa sih sebenarnya dampak dari tanning ini. Jadi tanning ini bisa mengubah warna kulit dari putih menjadi kecoklatan. Jadi bisa mengubah warna kulit, biasanya disebutnya menjadi lebih eksotis gitu katanya. Nah, tapi teman-teman juga perlu nih memperhatikan, selain warna kulit nih saat proses tanning yang akan berubah, ada dampak lain loh yang bagi kesehatan yang perlu diperhatikan juga dari proses tanning ini. Jadi bahaya tanning yang pertama adalah penuaan kulit yang dini. Kenapa? Karena saat proses tanning baik itu di outdoor ataupun di indoor itu kita akan memanfaatkan sinar UV atau ultraviolet. Nah, ultraviolet ini misal kalau kita di pantai itu akan mengandalkan sinar ultraviolet dari cahaya matahari ya. Nah, ini akan menyebabkan nanti jika misal kita terpapar lama atau sering, itu akan menyebabkan penuaan dini pada kulit teman-teman. Jadi kulitnya lebih kasar, lebih cepat keriput, terus juga lebih kusam gitu. Nah, indoor tanning ini juga bisa dibikin masalah yang sama gitu. Jadi karena si indoor tanning ini juga menggunakan bed yang nanti akan menghasilkan sinar ultraviolet juga, maupun sinar ultraviolet yang biasa dipakai adalah sinar ultraviolet A yang diklaim biasanya lebih mending lah dibanding ultraviolet B pada matahari yang lebih banyak, seperti itu. Resiko yang kedua adalah kanker kulit. Jadi saat kita tanning atau melakukan proses tanning ini, biasanya kita akan terpapar nih yang tadi sinar ultraviolet ini, yang nanti jika akan kelamaan itu akan menyebabkan risiko terjadinya kanker kulit atau melanoma itu menjadi lebih cepat gitu dibandingkan orang-orang yang tidak terpapar sinar matahari atau proses tanning secara lama. Yang ketiga adalah actinic keratosis. Jadi, actinic keratosis ini adalah suatu kelainan kulit, teman-teman. Nah, biasanya dipicu dengan timbulnya sisik, terus juga kemerahan pada kulit, baik itu kulit punggung, kulit wajah, pokoknya kulit yang terpapar oleh sinar matahari atau sinar ultraviolet tadi. Terus yang keempat adalah gangguan pada mata. Jadi kalau teman-teman nih melakukan proses tanning, misalnya berjemur di pantai nggak pakai kacamata, atau saat kita indoor tanning gitu, jadi pakai sunbed atau misalnya si bed yang dipakai untuk proses
tanning di dalam ruangan, tidak menggunakan kacamata. Nah, itu kan sinar ultravioletnya nanti bisa mengenai mata kita ya, kalau misal teman-teman tidak merem gitu misalnya. Nah, itu nanti akan lebih bisa memicu masalah-masalah mata pada teman-teman di kemudian hari. Salah satunya adalah katarak, teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau untuk proses tanning, nanti teman-teman boleh nih pakai kacamata saat berjemur di pantai maupun melakukan indoor tanning. Yang kelima adalah melemahnya sistem kekebalan tubuh. Jadi saat paparan sinar ultraviolet itu akan memicu sistem kekebalan tubuh kita menjadi lebih lemah, teman-teman. Jadi kalau bisa jangan terlalu sering berpanas-panasan di bawah matahari ataupun melakukan proses tanning indoor yang terlalu sering. Sekarang saya akan bahas dulu apa yang perlu kita lakukan saat kita melakukan proses tanning di outdoor atau di luar ruangan, seperti saat berjemur di pantai atau misalnya berjemur di area kolam renang mungkin ya. Jadi apa sih yang perlu kita lakukan saat outdoor? Nanti saya akan bahas juga bagaimana apa yang perlu dilakukan saat indoor di video selanjutnya. Oke? Jadi yang pertama kali harus dipastikan adalah menggunakan sunscreen, teman-teman. Sunscreen atau tabir surya ini tetap perlu dipakai maupun teman-teman sedang melakukan proses tanning atau penggelapan warna kulit. Kenapa? Karena sinar ultraviolet itu akan menembus kulit dan sebetulnya nanti akan memicu tadi masalah-masalah, salah satunya kanker kulit ya. Jadi teman-teman perlu nih tetap memakai sunscreen minimal 15 menit sebelum terpapar matahari dengan SPF 30. Terus habis itu akan pakai ulang selama 1-2 jam setelah terpapar sinar matahari langsungnya. Yang kedua adalah ubah posisi saat kalian berjemur untuk posisinya diubah-ubah sesering mungkin. Jadi misalnya tadinya berjemur dengan posisi telentang, terus habis itu berjemur dengan posisi tengkurap, karena nanti kalau terlalu lama di bagian itu akan menyebabkan masalah di kulitnya. Yang ketiga adalah teman-teman juga bisa mencoba mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung beta karoten, teman-teman. Jadi beta karoten ini bisa memicu terjadinya pigmentasi warna kecoklatan alami di bagian kulit. Nah, biasanya contoh-contoh makanannya itu seperti wortel, ubi jalar, singkong. Nah, itu bisa juga dikonsumsi ya, teman-teman. Pilih waktu tanning yang benar, karena sebenarnya untuk pemilihan waktu tanning ini juga perlu diperhatikan. Mungkin teman-teman akan lihat nih ya, kalau misal di pantai-pantai jam 12 siang masih ada yang berjemur gitu ya, misal di Bali atau di Lombok atau di mana gitu ya. Nah, kalau ke teman-teman lihat di pantai tuh kayaknya yang orang-orang berkulit putih tuh kayaknya jam 10 jam 12 malah seneng-senengnya tuh biar kulitnya warnanya coklat, padahal sinar ultraviolet di Indonesia terutama itu biasanya lagi tinggi-tingginya nih UV indeksnya pada saat jam segitu. Jadi teman-teman boleh memilih kalau ingin melakukan proses tanning di luar ruangan seperti di pantai, terutama di Indonesia ya, lihat dulu UV indeksnya. Kalau bisa di jam 10 atau di jam 3 sore, lewat dari jam 3 sore atau sebelum jam 10 pagi, itu boleh. Jadi jam 10 ke atas, misalnya jam 10, 11 sampai jam 3 itu tidak boleh berjemur, teman-teman, karena risiko terkena kanker kulitnya lebih cepat dibandingkan yang tidak berjemur di jam segitu. Terus teman-teman yang berjemur ini juga bisa menggunakan atasan tanpa tali ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang perempuan nih pengen berjemur, ya kalau bisa nggak pakai yang tali gitu, karena kalau pakai tali setelah berjemur itu nanti akan ada belang nih antara warna kulit yang satu sama warna kulit yang lain gitu. Jadi malah tidak bagus ya. Jadi kalau bisa yang betul-betul rata aja gitu. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah istirahat sesekali di tempat yang teduh, teman-teman. Jadi teman-teman bisa istirahat nih, misalnya sesekali nih berjemur 5 menit, terus istirahat dulu sebentar, neduh dulu, baru nanti berjemur lagi. Jadi biar tidak terlalu sering terpapar sinar mataharinya. Kesimpulannya adalah indoor tanning dan outdoor tanning ataupun berjemur di pantai itu misalnya, itu sama-sama mempunyai risiko kesehatan, teman-teman. Jadi teman-teman perlu perhatikan apa saja yang harus dilakukan saat teman-teman memilih indoor tanning maupun outdoor tanning. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Dadah!